Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Di video kali ini, seperti biasa aku ingin sharing-sharing tentang 7 cara membahagiakan diri sendiri. Pada akhirnya, apa yang kita butuhkan itu sederhana, hidup bahagia dan hidup tenang. Agar kita bisa hidup bahagia dan hidup tenang, kita harus tahu cara membahagiakan diri dan yakin bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita mau berusaha. Berikut ini 7 cara membahagiakan diri sendiri yang bisa kita lakukan dengan sederhana. Yang pertama, berusaha menikmati hidup saat ini. Apapun keadaannya dan seberat apapun kondisinya, kita harus fokus dengan yang ada di depan kita saat ini. Tidak menyesali apa yang sudah berlalu dan tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, kita harus bisa memaafkan dan memaklumi diri kita sendiri. Melupakan masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan itu memang susah. Tapi kita harus berusaha demi hidup kita bahagia, demi kesehatan mental kita juga. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Untuk memiliki rasa syukur, kita harus latihan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalkan kita sudah mempunyai pasangan hidup, mempunyai anak yang soleh dan soleha, sudah mempunyai rumah, mempunyai pekerjaan yang bagus, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Dengan sering-sering kita bersyukur, maka kita akan memiliki kesempatan hidup yang bahagia nantinya. Yang ketiga, berpikir dengan secara positif. Nah, berpikir secara positif ini tidak mudah, apalagi bagi orang yang sudah terbiasa mengeluh dan bagi orang yang terbiasa memandang sesuatu dari segi negatifnya. Untuk berpikir positif memang susah, tapi harus diusahakan dengan cara fokus pada apa yang kita hargai dan kita syukuri dalam hidup. Jika kita bisa fokus berbicara dan berpikir mengenai hal-hal baik dalam hidup, maka kita akan cenderung lebih optimis dan bisa hidup bahagia. Yang keempat, menjadi orang yang benar-benar kita inginkan. Jika kita ingin benar-benar bahagia, kita harus mengenali, menghargai, dan menerima diri kita, bukan mencoba sesuai ekspektasi dan standar orang lain. Jika kita masih berpura-pura, maka kita tidak akan bisa benar-benar menikmati hidup dan menjadi bahagia. Yang kelima, meluangkan waktu untuk hal-hal yang kita cintai. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa hidup bahagia. Misalkan bermain dengan anak, memasak, menulis buku, dan lain-lain. Pokoknya yang membuat kita bahagia. Kita harus meluangkan waktu untuk itu agar kita bisa bahagia. Yang keenam, membuat orang lain bahagia. Salah satu cara agar kita bisa bahagia adalah membuat orang lain bahagia. Tidak harus dengan hal-hal yang besar. Lakukan atau mulai dulu dengan hal-hal kecil, misalkan menyapa orang dengan baik, membantu tetangga yang sedang butuh pertolongan, dan kalau ada rezeki lebih kita bisa kasih sesuatu. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat kita bahagia karena kita bisa berarti untuk kehidupan orang lain.
Yang ketujuh, keluar rumah. Ini cara yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan untuk membahagiakan diri. Tapi terkadang jarang disadari apalagi di era media sosial zaman sekarang ini. Orang itu lebih cenderung suka di depan komputer atau depan gadget daripada meluangkan waktu untuk keluar rumah dan menikmati udara segar. Jika kita bekerja di rumah atau menghabiskan waktu di rumah, pastikan kita untuk keluar rumah sehari bisa 2 sampai 3 kali, sehingga kita akan lebih bahagia nantinya. Terkadang ketidakbahagiaan dalam hidup kita itu karena kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang tidak kita punya dengan apa yang orang lain punya. Membandingkan kehidupan orang lain yang terlihat baik-baik saja, sedangkan kehidupan kita penuh masalah dan hambatan. Membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain tidak akan pernah ada habisnya, karena akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih keren dari kita, orang yang lebih kaya, lebih pintar, bahkan orang yang lebih beruntung dari kita. Tanpa sadar, kita telah menciptakan kerumitan dan tekanan dalam hidup kita sendiri, sehingga kita lupa dengan semua kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita terima. Kita lupa bersyukur tentang nikmat yang sudah kita miliki saat ini. Kita lupa bersyukur memiliki badan yang sehat, pasangan hidup yang setia, anak-anak yang lucu dan soleh, orang tua yang masih lengkap, lingkungan kerja yang nyaman, teman yang gak drama dan toksik, dan banyak hal baik lainnya yang bisa kita syukuri kalau kita mau menyadarinya. Di saat kita sedang mengeluhkan kehidupan kita, di luar sana banyak yang sedang sakit parah mengharapkan kesembuhan. Di saat kita mengeluhkan tentang pekerjaan, di luar sana banyak orang yang menganggur dan menginginkan pekerjaan kita yang menurut kita sendiri membosankan. Nah, mulai saat ini juga dalam keadaan apapun kita dan seberat apapun hidup kita, mari kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang sudah kita miliki saat ini. Demikian 7 cara membahagiakan diri sendiri yang bisa kita lakukan dengan sederhana. Terima kasih bunda-bunda semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.